Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 20. Peresmian hotel. 2 hari setelah kejadian itu, kini Kania mulai baikan, tetapi masih tidak diizinkan oleh Nyonya Wulan untuk bekerja seperti biasa. Kania, apa kamu sudah siap? Yuan yang tiba-tiba muncul dari arah pintu. Siap apa maksud Tuan? Tanya Kania sambil menatap ke arah Nyonya Wulan yang hanya bisa tersenyum sambil meres diri di depan meja rias. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat yang mungkin belum pernah kamu kunjungi. Ayo, bersiap-siaplah. Tapi hari ini, saya ingin menemani ibu di rumah. Pergilah nak, ibu tidak apa-apa kok. Balas Nyonya Wulan memegang tangan Kania. Mau tidak mau Kania pun berdiri, walau sebenarnya dia tidak tahu kemana Yuan akan membawanya. Ibu, kami berangkat. Yuan menggenggam tangan Kania dan membawanya keluar dari dalam kamar Nyonya Wulan. Kalian hati-hati. Iya bu, balas Yuan dan Kania yang sudah tidak terlihat oleh pandangan mata Nyonya Wulan. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya tumbuhkanlah kasih dan sayang di antara mereka berdua. Amin. Sementara itu, Yuan dan Kania sudah berada di dalam mobil. Yuan mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sedang menuju ke sebuah tempat yang masih dirahasiakan pada Kania. Tuan, sebenarnya kita ini mau kemana? Tanya Kania menatap keluar jendela. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku yakin kamu akan suka tempat itu, jadi kamu tenang saja. Senyum Yuan hingga membuat wajah tampannya semakin terpancar. Tuan Yuan benar-benar tampan. Wajar saja jika banyak yang ingin menjadi pendampingnya. Kania yang sesekali menatap Yuan dari arah samping. Tidak usah menatapku seperti itu. Takutnya kamu tidak akan melupakan pesonaku. Kembali Kania memandang keluar jendela. Ternyata Yuan mengetahui kalau dirinya sedari tadi memperhatikan Yuan. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya Yuan membelokkan kendaraannya masuk ke area sebuah salon kecantikan. Tuan, kita sebenarnya mau apa kemari? Nanti saja aku katakan. Ada baiknya kita keluar dan masuk ke dalam. Yuan membuka pintu mobil, begitu pula yang dilakukan oleh Kania. Keduanya segera melangkah menuju pintu utama salon kecantikan tersebut. Silakan Tuan. Seorang karyawan membuka pintu buat mereka. Tuan Yuan datang. Pria terpandang dan tertampan yang ada di kota ini. Ucap salah seorang karyawan salon pada temannya. Betul, dia benar-benar tampan. Semoga saja dia menjadi jodohku. Balas temannya sambil tersenyum. Amin. Tapi siapa gadis yang bersamanya itu? Biasanya beliau datang bersama Nona Lydia, tetapi kali ini dengan gadis yang berbeda. Iya, aku juga baru melihat gadis itu. Ada baiknya kita menghampiri mereka. Keduanya pun mendekati Yuan dan Kania. Selamat pagi Tuan dan Nona. Apa ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang dari karyawan tadi pada Yuan dan Kania. Aku ingin kalian merias gadis ini secantik mungkin, balas Yuan. Baik Tuan, ayo Nona, mari ikut kami. Tapi ikutlah mereka, aku akan menunggumu di sana. Yuan berbalik dan langsung menuju ke arah sofa. Nona, mau model rambut yang seperti apa? Tanya karyawan itu saat Kania yang sudah duduk di depan meja rias. Terserah bagaimana baiknya saja menurut kalian, balas Kania yang sebenarnya sudah merasa suka dengan model rambut yang seperti sekarang ini. Baiklah, Ani, tolong dekatkan semua alat-alat yang kita butuhkan ke sini. Perintah seorang karyawan salon pada temannya. Baik Dewi. Setelah semua alat sudah siap, Dewi pun mulai melakukan tugasnya. Ada beberapa menit
karyawan tersebut menata rambut Kania hingga Dewi kembali memasukkan alat yang sempat dia gunakan ke dalam box. Lihatlah, Nona sudah terlihat semakin cantik, bukan? Senyum Dewi sambil mengibas-ngibaskan rambut hitam Kania yang kini sudah sebatas bahu. Kania membalas tersenyum, menatap wajahnya serta rambut barunya di dalam cermin. Soal rambut sudah selesai, sekarang Nona ikut aku untuk melakukan perawatan wajah dan juga kulit serta kuku, ajak Ani pada Kania. Kania mengangguk dan mengikuti Ani ke sebuah ruangan. Sementara itu di ruang tamu, tampak Yuan masih duduk di ruang tamu sambil membuka majalah fashion dan tiba-tiba handphonenya berdering. Yuan mengeluarkan handphonenya dari dalam saku dan mendapati kontak Lydia memanggil. "Halo Lydia, ada apa?" tanya Yuan yang masih asik membuka majalah yang ada di hadapannya. "Sebentar malam, acara peresmian hotel keluarga Geo. Apa kamu akan datang ke sana?" "Tentu saja. Memangnya ada apa kamu menanyakan itu?" "Kamu jemput aku di apartemen dan kita berangkat bersama." "Tapi Lydia, aku berangkat dengan teman-teman." "Pokoknya, aku tunggu kamu jam 7 malam." Lydia memutuskan sambungan teleponnya. Yuan kembali memasukkan handphonenya dan melanjutkan membuka halaman demi halaman majalah fashion yang ada di hadapannya. Tidak berselang lama kemudian, muncul Kania dan dua karyawan salon yang bersamanya tadi. "Tuan, bagaimana penampilan Nona sekarang?" tanya Dewi pada Yuan yang masih sibuk menatap majalah tanpa menyadari kehadiran ketiga perempuan yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Sedikit demi sedikit, Yuan mengangkat wajahnya. Mata Yuan langsung terarah pada Kania yang berdiri di tengah-tengah antara Dewi dan Ani. Mata Yuan tidak berkedip sedikit pun memandang ke arah Kania. Sungguh cantik. Yuan tampak sengaja mengeluarkan perkataan itu. Dewi dan Ani seketika tersenyum, sementara Kania segera menunduk. Setelah menyelesaikan pembayaran, Yuan dan Kania keluar dan langsung menuju ke arah parkiran. Sedikit demi sedikit, Yuan mengemudikan kendaraannya pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan, Yuan sesekali menatap wajah Kania dengan perubahan besar. Menyadari hal itu, Kania hanya berpaling menatap keluar jendela. Butuh beberapa menit hingga mereka tiba juga di rumah mewah itu. Keduanya segera keluar dari dalam mobil. Mendengar suara mobil Yuan, Nyonya Wulan segera berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan ke arah pintu masuk untuk menjemput mereka. "Apa benar kamu Kania? Kalau iya, kamu sungguh cantik, nak." Nyonya Wulan memegang bahu Kania. Perempuan parubaya itu seolah-olah tidak percaya kalau yang berdiri di hadapannya saat itu adalah Kania. "Ini Kania, Bu." "Iya sayang, Ibu tahu, tapi kamu tampak sangat berubah. Kamu terlihat begitu cantik. Berbahagialah orang yang menjadi suamimu. Betul kan Yuan?" Tatap Nyonya Wulan pada Yuan yang saat itu memandang ke tempat lain. "Ibu bisa saja. Ayo kita ke kamar. Ada sesuatu yang ingin Kania ceritakan pada ibu." "Apa itu sayang?" "Nanti di sana baru Kania ceritain." "Baiklah kalau begitu." Keduanya pun pergi meninggalkan Yuan yang masih menatap ke arah lain. Waktu terus bergulir hingga malam tiba. Yuan yang saat itu sudah bersiap-siap untuk pergi ke pesta peresmian hotel milik keluarga Geo. "Bu, Yuan berangkat dulu. Soalnya malam ini ada acara peresmian hotel milik keluarga Armada." Yuan menyalin tangan ibunya. "Apa tidak sebaiknya kamu mengajakkannya ikut?" "Maaf Bu,
tapi Yuan sudah janji dengan seseorang. Lydia maksudmu? Yuan langsung mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Kania temani ibu saja di rumah. Baiklah Yuan, jika itu maumu, silahkan. Nyonya Wulan berbalik dan masuk ke dalam kamar diikuti oleh Kania. Tidak lama kemudian Yuan pun pergi. Ibu, Kania tidak apa-apa. Ibu tenang saja. Bersama ibu di rumah ini saja, Kania sudah merasa senang. Terima kasih sayang. Harusnya Yuan membawamu ke pesta itu, bukannya Lydia, karena kamu adalah istrinya. Sesaat suasana hening, hingga handphone Kania berdering. Pak Raka? Tatap Kania pada layar handphonenya. Angkatlah, mungkin ada hal yang penting yang ingin Raka katakan padamu. Ucap Nyonya Wulan. Halo Pak, ada apa? Tutur lembut Kania. Kania, apa boleh kamu ikut aku malam ini ke pesta peresmian hotel keluarga Geo? Soalnya aku tidak ada teman yang bisa aku ajak ke sana. Tapi Pak, boleh Naraka. Segera datang kemari. Kania menunggumu sekarang di rumah. Jawab Nyonya Wulan yang sekarang menjawab panggilan Raka. Baik Tante, Raka akan segera ke sana. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.